Untuk orang yang nggak akan bisa tergantikan rasa kasih sayang saya, Oke. almarhumah nenek. Nenek tadi menutup usia di tahun 2007, Iya. meninggal, dan dikasih tahu, dikabarkan bahwasanya itu bukan mama sebenarnya. Saya ingin lihat wajah ayah kandung sih. Jadi abang sampai sekarang belum tahu. Nggak tahu. Ke travel, abang berjuang hanya sekedar cuma sekali ya supir travel, abang coba berjualan cendol. Menarik bang. Jadi kami anak-anak muda ini kan butuh sosok seperti itu, seperti abang Indra. Saya mau tahu cendol ini udah berapa banyak bang, kalau boleh tahu, apakah makin sukses atau gimana? Alhamdulillah untuk sampai saat sekarang ini Ya. karyawan saya sudah nambah lagi, dan alhamdulillah untuk armada setelah mobil yang dulu kredit nih, Iya, yang di iya, zaman corona iya. tadi nih, Iya. alhamdulillah sudah lunas, sudah selesai. Saya ada ambil armada satu lagi yang khusus untuk mereka pentaris anak-anak jualan. Jadi sekarang saya udah nggak ikut pasar lagi, tapi tetap saya yang buat di rumah, karyawan yang berangkat menggunakan armada sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Itu bang. Sudah bisa membuka lapangan pekerjaan. Alhamdulillah. Kan itu saya bilang tadi, kan pengusaha. Kita nggak tahu. Ini kan Alhamdulillah. misal maaf kata ada 10, bisa 20, kita nggak tahu bang. Dari hal sesuatu yang itu bilang, saya coba-coba gitu. Benar. Jadi bang, ini udah mulai gimana ya? Aku pun dari hal seperti ini kan abang udah, maaf kata udah sukses nih. Ibarat kata Amin, bukan amin. sukses, ibaratnya kayak abang udah mulai dengan merintis dari awal. Kalau bisa waktu berputar lagi nih bang, siapa sih orang pertama yang abang akan beri dengan hasil kesuksesan ini? Boleh abang ceritain bang, siapa nih orang yang paling pertama bang? Boleh Jadi ceritain. pertanyaannya adalah mungkin kalau apabila waktu bisa diputar kembali Oke, nih, siap. ya kan, Ya. dengan kesuksesan yang mungkin bukan sukses lah, dengan apa yang saya miliki untuk saat Yang ini saya nih, gitu capai kan. hari ini, oke. Siapakah orang pertama yang kali yang ingin Abang berikan lah ibarat sesuatu, misalnya contoh nih, saya udah ada rezeki nih, ada rezeki lebih, saya mau misalnya saya umrohkan atau saya belikan sesuatu yang gimana ya, ini loh dengan jerih payah saya dari nol. Siapa sih orang yang, ya kan orang otomatis kan abang ada orang yang membantu abang dahulu kan, tahu abang jadi ibaratnya apa orang tua atau paman atau nenek atau yang lain, semoga abang bisa ceritain sama kita. Boleh bang menceritain aja siapa orang sejauh ini untuk orang yang paling berjasa dalam hidup saya, untuk orang yang nggak akan bisa tergantikan rasa kasih sayang saya, Oke. almarhumah nenek. Nenek. Sekali lagi saya tanya bang, jadi orang yang paling berjasa siapa tadi Dalam hidup nenek. Kenapa harus nenek bang? Kan abang seharusnya kan abang dilahirkan bukan dari nenek. Gitu. Sorry bang, maaf nih bang, ini sebenarnya di luar konteks, tapi ya kita harus mau tahu kenapa harus nenek abang pilih. Kenapa nggak orang tua? Kan menarik nih, kita mau tahu. Ini kan ya, kalau abang mau cerita boleh, kalau enggak boleh bang. Itu hak abang sih bang, ceritain aja. Nenek yang selama ini dari saya kecil Iya. sampai bisa manggil emak, pasti dia yang ngajarkan dong, gitu kan. Oke, siap. Dan sampai beliau tutup usia, saya taunya itu adalah mama. Oke. Mama, saya selama itu manggilnya mama. Mama. Dan mama, dan saya taunya dia mama. Tapi ketika nenek tadi menutup usia di tahun 2007, Iya. meninggal, dan dikasih tahu, dikabarkan bahwasanya itu bukan mama sebenarnya. Saya kaget dong. Umur abang? 2007 udah tamat SMA bang, udah kerja di radio juga waktu itu. Kalau kembali lagi di zaman itu saya udah kerja di radio. Kenapa ini bukan mama? Bilang gitu kan. Yang meninggal ini, yang harus kita antarkan ke makam ini sebetulnya nenekmu. Nenek, saya bilang. Jadi mama, ya. Berarti ya, maaf kata nih Pak, berarti abang sebelum abang belum tahu nih orang tua abang, Gak pernah tahu. maaf nih, bapak abang nggak tahu, mama kandung abang pun abang tidak tahu. Berarti abang dibesarkan oleh kakek sama nenek. Yang saya panggil sama itu adalah bapak dan mama. abang. Saya tahunya mereka adalah bapak mama Ketika saya. udah besar baru abang tahu. Ketika nenek meninggal baru dikasih tahu kalau itu bukan mama, nenek. Itu. Boleh menceritain sedikit sebentar bang, kalau abang boleh lah menceritain, nggak apa-apa lah. Kita mau tahu nanti kalau memang ini nggak tayang nanti kita boleh kita cut
Tidak mau tahu bang. Jadi gini bang, maaf nih bang. Setiap orang tuh kan punya namanya jalan cerita bang. Jadi ketika abang ceritakan jalan cerita abang kayak gitu. Jadi kita tahu juga lebih banyak orang yang ibaratnya abang itu kuatnya gara-gara itu loh gitu. Jadi ketika kita lihat tadi orang sukses itu bang pasti ada tali ukurnya seperti mana. Jadi abang harus berceritakan. Jadi kami pun ibaratnya kita sekarang hidup senang orang tua lengkap gitu. Tapi kok kita tidak mau berjuang gitu. Sedangkan abang, maaf kata abang, dibesarkan oleh nenek gitu. Tapi abang kuat sampai sekarang gitu. Ya, makanya saya bilang orang yang paling berjasa dalam itu adalah nenek tadi, karena memang dari kecil saya sudah diajarkan untuk mandiri. Mandiri, diajarkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Nenek lah yang mengajarkan semua itu. Jadi saya nggak perlu ceritakan kenapa saya bisa sampai nenek. Yang pasti itu adalah pilihan orang tua saya. Saya nggak tahu masa lalunya seperti apa, hingga akhirnya saya harus dikasihkan ke nenek dan tidak dirawat oleh orang tua kandung sendiri. Itu. Kalau boleh jujur juga, apa sih keinginannya selain tadi ini keinginan membahagiakan nih. Kalau keinginan untuk saat ini yang belum tercapai nih, gitu kan? Saya ingin lihat wajah ayah kandung sih. Jadi abang sampai sekarang belum tahu. Nggak tahu. Kalau orang tua ibu tahu. Ibu. Kalau mama sudah ketemu, jadi ketika sudah boleh ceritain dong kapan abang jumpa sama mama? Jadi nanti ini menarik nih bang. Soalnya gini, gimana ya? Kita apalagi kita orang lengkap nih, orang tua lengkap. Kita durhaka gitu sama orang tua. Kita kepengen, sedangkan abang aja dibesarkan oleh nenek, abang kayak gini ya bang. Sukses abang menjalani kehidupan, abang tidak pernah neko-neko. Jadi abang coba ceritain bang. Oke. Jadi nenek berarti adalah mama dari mamanya saya. Okay, dan ternyata orang yang selama ini saya panggil kakak, orang yang selama ini saya panggil Uni, itu ternyata mama saya. Itu kami pernah ketemu, pernah makan bersama. Tapi selama ini saya panggilnya kakak. Dan mereka memang benar-benar rapi untuk menutupinya. Kenapa? Karena nenek tadi ini benar-benar sayang sama saya dan nggak mau saya ini tahu kalau dia itu hanya sekedar nenek, dia nggak mau itu. Ternyata itu sampai saya akhirnya harus meninggal dulu, baru udah kasih tahu lah kalau saya udah meninggal. Tapi selama saya masih hidup, jangan pernah kasih tahu kalau dia itu bukan anakku. Karena kami pernah makan bersama dengan mama kandung saya sendiri, tapi saya nggak tahu kalau itu mama. Alamak. Aku dapat cerita sih dari teman-teman, kita pernah bunuh diri ya. Itu gimana? Kejadiannya Gimana? Di dalam nih bang. Dalam kehancuran. Ini gimana? Kayak mana ya? Gimana kok bisa abang berpikir singkat, abang mau bunuh diri gitu? Ini menarik. Kayak mana? Kok tiba-tiba ini? Aduh, kita pun nggak sampai kepikiran seperti itu. Kok sampai abang rela mau mengakhiri hidup abang itu? Itu salah satu kehancuran dari saya itu bang. Tuh ya waktu meninggalnya nenek tadi, ya, nggak akhirnya saya kehilangan arah, dan memiliki beberapa konflik dengan keluarga, dengan kakek tadi yang saya panggil bapak. Ternyata dia harus menikah lagi dan saya tinggal sama kakak, dan ternyata kakak juga ada keluarga, ada suaminya. Kita ada konflik, dan mohon maaf saya nggak bisa ceritakan di sini konflik keluarga gitu kan. Dan yang pasti saat itu saya harus memilih lebih baik hidup sendiri gitu. Makanya saya pindah ke Lubuk Dalam. Saya pindah ke Lubuk Dalam dari yang awalnya dulu saya di Koto Gasip nih. Saya pindah ke Lubuk Dalam karena ada beberapa konflik dari perseteruan tadi lah gitu. Akhirnya membuat saya pindah ke sana. Komunikasi lah sama ibu kandung tadi, yang sama ini saya panggil Uni. Nah, kakak ya. Kenapa kok udah punya nomor HP, dapat dari mana? Ya karena saya udah punya dong, karena saya anggap kan itu adik-beradik, kita wajib punya dong gitu. Setelah saya tahu itu bukan kakak lagi, saya tahu itu adalah mama. Ya. Kita WA-an. Waktu saya udah pindah, terus kita WA-an. Saya pernah nanya, kenapa mama dulu nggak mau menjaga aku, mak? Waktu aku kecil, kenapa aku dikasihkan sama nenek?
Masih ingat pesan singkat dari mama itu, dia bilang, mama berarti udah meninggal. Nenek udah meninggal. Ya. Jadi saya konfirmasi sama ke mama kandung tadi, gitu. Saya WA-an ini. Kenapa mama waktu kecil saya dulu nggak mau ngerawat, kenapa saya dikasihkan sama nenek? Saya bilang gitu. Apa karena mama nggak sayang sama aku? Dia bilang gitu. Sebetulnya bukan itu, nak. Dia bilang gitu. Ada hal yang tidak bisa mama jelaskan, yang pasti saat itu mama dalam kebingungan. Gitu. Ada konflik sama ayah kandungmu. Bilang gitu. Waktu itu mama berpisah sama bapak kandung, dan posisi mama lagi mengandung saya dan ternyata di atas saya ada abang 2 orang. Mungkin ketika saya lahir, kalau saya ambil intinya ya, ambil keputusannya, mungkin begitu saya dilahirkan, mama seorang janda punya anak 2 laki-laki di atas saya, tumbuh lagi, ada lagi, nambah lagi saya 1, mungkin dia bingung, saya nggak tahu apa yang dalam pikirannya, ambil singkatnya, dan akhirnya diambil sama kakek nenek itu. Jadi saya bilang kan, terus mama bilang, sekarang kau udah tumbuh dewasa, nak, gitu. Kau udah besar, katanya. Kalau kau pun tidak mau menganggap mama ini adalah mamamu, tapi izinkan aku untuk memanggilmu anak. Dia bilang gitu. Dalam WA-nya nih. Jadi kalimat itulah yang saya jujur bang, saya waktu itu menolak untuk bisa menerima mama itu tadi. Saya ada rasa kecewa, ya mohon maaf dong, saya harus jelaskan. Saya kecewa nih. Saya kecewa. Kenapa sih saya anak yang terbuang nih, kesannya seperti itu. Enggak, sebenarnya enggak sih bang. Nah, sebenarnya enggak, tapi waktu itu kita egois dong. Egois sebagai usia yang masih labil, ya tadi kan, mungkin jarang komunikasi sama orang-orang juga, jadi berpikirnya pendek. Saya merasa anak yang tidak diinginkan dan tidak disayang sama orang tua. Nah, akhirnya waktu itu ketika mama bilang, kalau kau tidak mau menganggapku mamamu, izinkan aku untuk memanggilmu anak. Itu kata-kata itu membuat saya langsung luluh. Nah, akhirnya nggak lama setelah WA-an itu, mama kandung saya di Perawang rumahnya. Saya jumpai beliau, saya cium kakinya, saya minta maaf sama dia, dan ya saya sudah mulai bisa menerima bahasanya dia adalah mama saya. Sampai sekarang kita masih berkasih sayang lah gitu. Jadi saya juga pernah nanya kan ke beberapa ustadz juga, berdosakah ketika saya tidak mau mengakui mama sama orang tua saya, sekalipun saya anak yang tidak pernah dirawatnya dari kecil? Berdosa, dibilang gitu. Bagaimanapun ibumu tetap ibumu. Gitu, ya. Terus saya bilang ini, tapi kan ibuku orang yang tidak menginginkanku. Saya pernah nanya seperti itu. Apapun alasannya, dia bilang gini, 5 tambah 5 itu adalah 10 nih kenyataannya. Tapi ketika mama kita bilang 5 tambah 5 adalah 11, kita nggak boleh ngebantah. Begitulah seorang mama tak pernah bersalah berarti. Sampai realnya 5 tambah 5 10 aja, kalau dia bilang 5 tambah 5 itu 11, kita iyakan. Kenapa? Karena pantangnya kita untuk durhaka sama orang tua. Disitulah membuat saya langsung, ya udah kalau gitu. Yang masa lalu biarlah berlalu. Saya jumpai mama saya langsung, kita berkomunikasi dengan baik. Dan sampai saat ini, sebesar ini dan segede ini nih, yang belum saya pernah ketemu adalah bapak sebenarnya. Bapak kandung saya nggak pernah tahu. Saya cari tahu dari mama, fotonya saya nggak punya. Jadi kulihat dari cerita bang, kayak abang tegar nggak tuh? Kulihat abang kayak sebenarnya abang memendam nih. Aku yakin abang menahan sekarang. Aku yakin sangat menahan. Kalau nggak ditahan, abang lepas nih. Aku lihat dari mata bang memang ya nggak apa-apa bang. Tapi namanya itulah aku bilang tadi bang. Kita tak tahu hidup itu seperti apa. Ya selagi kita hidup seperti ini, kita jalani kayak abang, misalnya abang punya anak, punya istri, yang sampai itu terulang ke anak kita. Dalam sebenarnya bang. Itu sebenarnya itu untuk kita bersama sih sebenarnya. Jangan main-main. Jangan main-main. Ketika itu sudah di diri kita, apa kita kuat menjalani? Mungkin kalau orang lain mungkin selesai bang. Itu yang ku lihat salut dalam diri abang. Itu saya bilang tadi, gimana caranya Bang Indra harus datang nih ke podcast Omen, wajib datang. Saya akan incar dia. Tadi abang tegar.
Jadi sekarang udah berapa tahun nenek abang meninggal berarti? Dari tahun 2007. 2007 ya? Udah lama bang ya? Udah cukup lama sekali. Cukup lama ya? Dan ketika jadi jatuhnya sosoknya nggak tergantikan berarti? Nggak akan pernah itu bang. Jadi berarti jatuhnya dari kecil dialah yang mengajar abang berjalan. Iya. Ganti popoknya, ganti celana semuanya, semua gurita semua dia yang menggantikan gitu. Gila, ikhlas sekali bang. Jadi jatuhnya gini bang, karena keikhlasan hati nenek abang, kayaknya turun bang, turun ke abang. Gitu. Kulihat dari mata abang memang abang penuh ikhlas semuanya. Amin. Ikhlas. Aku tengok abang gimana? Waktu kita jumpa pertama abang mau ikhlas gitu. Siapapun orang yang menjumpai abang ikhlas untuk datang gitu, apapun gitu. Dan abang pun on time, aku lihat. Kadang itu bilang tadi, kadang kita gak tahu gitu. Kalau kita semua itu yakin, kita mau berusaha yakin, bekerja keras, tekun, disiplin, tidak ada yang gak mungkin bang. Betul. Itu semuanya. Aku lihat sosok abang memang luar biasa bang. Ini terus terang ya, anak-anak muda perlu abang kasih ya. Boleh diambil bang biar agak apa sedikit bang ya, supaya jangan aku boleh cerita bang. Kalau aku bilang berbicara tentang ikhlas sih bang, memang itu yang paling sulit dalam hidup sih sebenarnya bang. Betul. Ya, siapapun itu orangnya paling sulit. Jadi flashback lagi nih, ketika saya pindah ke Lubuk Dalam itu, saya ada konflik di keluarga dan pindah meninggalkan keluarga, hidup seorang diri sebatang kara saya di sana tahun 2009. Iya. 2009 saya pindah ke Lubuk Dalam. Semua apa-apa harus saya kerjakan sendiri. Semua apapun, mau makan, mau apa, saya harus nyari sendiri. Karena begitu pindah ke Lubuk Dalam, saya ngontrak rumah, nggak ada fasilitas apapun. Ini mau cakap nih, saya pergi dari rumah, 1 sendok saja saya nggak punya waktu itu bang. Jadi untuk membangkitkan saya saat itu, ya saya harus bisa bertahan hidup nih. Saya nggak punya siapa-siapa nih, saya udah kehilangan arah nih. Gitu. Jadi saya ngontrak di situ, saya kerja bang. Saya kerja tuh nggak mengenal lelah bang. Jujur saya kerja waktu di Lubuk Dalam, ikut Mas Sumin namanya, Mas Sumin orang yang berjasa bagi saya itu, yang menolong saya di Lubuk Dalam. Dia yang ngasih kontrakan dengan harga yang di bawah standarnya lah. Di bawah standarnya dia. Dia tahu dia teman saya, saya temannya dia bantu saya. Ya udah bayar semampumu dengan nilai segini aja kamu bantunya setiap bulannya. Itu hanya kita membantu kayak gitu. Sangat membantu bang. Terus dia kasih kerjaan juga ke saya. Dia punya usaha jualan buah. Jadi saya kerja sama dia, nggak dibatasi waktunya, karena saya harus bisa bagi-bagi waktu lagi. Jadi saya kerja sama dia, nolong dia jualan buah, nanti hasil duitnya itu untuk bayar kontrakan ke dia. Gitu. Terus malam sampai sore, malamnya saya kerja di Pecel Lele. Saya pernah kerja di Pecel Lele juga bang. Dahsyat bang. Dari jam setengah 8 sampai jam 12 malam, kadang jam 1 baru tutup. Itu untuk memenuhi kebutuhan perut. Jadi saya kerja malam itu biar bisa makan sama dapat rokok. Saya nggak munafik nih. Kalau kerja yang jualan buah, saya biar bisa bayar kontrakan. Ini patut ditiru nih bang. Jadi itu masa sulit. Bagaimana saya menciptakan, bagaimana di saat itu 2009 itu uang yang saya dapatkan per harinya 50.000, per harinya 50.000 untuk bisa bertahan hidup untuk besoknya. Bagaimana caranya saya bisa nabung. Jadi yang 20.000 saya pakai, yang 30.000 saya tabungkan. Itu yang saya tanamkan dari saya waktu itu bang. Waktu itu masih lajang saya, masih lajang. Ketika itu saya tanamkan benar-benar, alhamdulillah. Iya bang. Tapi abang yakin ya bang? Yakin abang itu dahsyat. Itu ilmu yakin tuh gimana bang? Aku salut bang. Aku gimana? Aku rasanya aku belum bisa. Tapi dengan aku sudah jumpa sama abang nih, aku lebih yakin lagi bang. Semua itu tidak ada yang tidak mungkin bang. Impossible gitu. Jadi tidak ada yang tak mungkin.
Kembali lagi sosok seorang nenek tadi yang mengajarkan saya memang untuk tetaplah berbuat baik kepada siapapun, sebisa mungkin selalulah saling membantu kepada siapapun. Gitu ya. Kalaupun kita belum bisa membantu dengan rupiah, bantulah dengan tenaga. Kalau kita belum bisa bantu dengan tenaga, jangan susahkan orang itu. Itu yang ditanamkan pada diri saya waktu itu, Bang. Jadi dari penghasilan itu berjalan, alhamdulillah nampak mulai adalah peningkatan dalam hidup saya ini, Bang. Dapat job nyanyi tadi juga udah mulai lagi, Bang. Dari situ kan, Bang, udah mulai lagi. Di saat itu saya mulai, memang waktu itu honornya belum banyak waktu itu kan. Pesan nenek tadi ini nggak akan pernah saya lupakan tadi, untuk tetap selalu menolong orang lain. Jadi di zaman saya hidup ngontrak, kerja siang malam, tapi saya masih tetap bisa menyisihkan rezeki saya, Bang. Jadi waktu itu sebelum, kalau tadi kita di depan udah berbicara tentang saya berbagi konten di zaman itu. Sebelum itu ada handphone, belum ada YouTube, belum ada TikTok. Di zaman itu handphone masih handphone tulalit nih, ya, tidak ada dokumentasi. Betul. Di zaman itu saya sebenarnya sudah melakukan hal itu, Bang. Kasih dong contoh apa tuh, Bang, yang baratnya ini sebenarnya nggak ria sih, Bang, tapi kita gimana ya? Kita berikan motivasi Bang, kepada anak muda. Anak muda aja umur berapa tuh? Waktu itu saya masih 25-an apa? 25 tahun udah bisa berbagi, udah bisa ikhlas menolong orang. Kan salut aku, Bang. Coba Abang ceritakan, Bang. Aku mau tahu nih, Bang, apa sih yang Abang bantu, Bang? Kalau saya menanamkan diri di saat itu, Bang, rezeki yang kita dapatkan itu bukan sepenuhnya hak kita. Dan pasti sebagian dari rezeki kita adalah rezeki orang lain. Peribahasa, dari tangan kita ada rezeki orang lain, dari tangan orang lain ada rezeki kita. Jadi ketika saya dapat rezeki itu, sebagai rezeki saya, kembali lagi zaman itu memang saya tidak pernah dokumentasi kalau yang itu, Bang, benar-benar real itu. Ya udah itu nasihat dari yang nenek nih, tetaplah membantu orang. Dan di sekeliling saya waktu saya ngontrak itu ada terdapat beberapa ibu-ibu yang kurang mampu di sana, Bang. Di zaman itu saya mampunya cuma bisa ngasih beras 3 kilo sama telur 1 papan. Saya kasihkan ke ibu itu, saya bantu lagi ibu ini. Dan entah kenapa saya nggak tahu, Bang, ada seorang ibu-ibu yang membesarkan anak-anaknya tanpa suami nih. Jadi dia ibu-ibu ini janda. Rumahnya itu memang ya namanya, mohon maaf, saya harus bilang dia kurang mampu, sangat kurang mampu. Jadi saya selalu berbagi ke situ, Bang. Berbagi. Rumah kami lumayan jauh nih, saya ngontrak dan dia sudah menempati rumah sendiri, tapi waktu itu rumahnya memang, mohon maaf, ya gubuk lah gitu kan. Saya sering bantu ke situ. Nggak tahu entah kenapa, ini mungkin juga janji Allah ya, nggak tahu siapapun ini, mungkin rahasia Allah juga. Sekarang saya jadi bertetangga sama ibu ini. Nggak tahu entah kenapa saya bisa beli tanah dan bangun rumah di sebelah rumah ibu ini. Ibu-ibu ini yang sering saya bantu di zaman saya waktu masih kontrak dulu. Padahal saya nggak pernah berpikir saya bakal bisa punya rumah di situ gitu loh. Saya nggak pernah berpikir nih. Menarik. Gitu. Menarik ini kayak mana ya? Kayak ada suatu jawaban. Aduh, ketika kita berbuat baik, ada rezeki sesuatu. Kita nggak tahu nih rezeki apa. Gitu. Iya, itu dia, Bang. Yang pasti Allah bener, Allah tuh akan gantikan rezeki kita yang sudah kita berikan untuk orang lain. Pasti itu udah pasti. Soalnya saya sendiri merasakan itu. Betul. Maaf cakap ini kalau dihitung itu mungkin saya ngasihnya hanya beras 3 kilo dengan gula atau telur. Saya dikasihnya dapat rezeki tiba-tiba bisa bangun rumah dan beli tanah. Gitu loh, Bang. Dan itu kalau dihitung itu nggak seberapa, tapi karena ikhlas tadi gitu. Itu, Bang. Luar biasa. Nah, ilmu ikhlas nih yang dalam nih, Bang. Ini susah nih, Bang. Nggak semua orang bisa nih, Bang. Kasih kita trik-triknya gimana, Bang? Kalau gue tahu, Bang. Kalau triknya saya sendiri nggak tahu, Bang. Tapi kalau saya memang benar-benar menjalankan amanah dari nenek tadi, yang tetaplah membantu orang. Selagi bisa bantu dengan rupiah, bantu dia dengan rupiah dalam kesusahannya. Kalau kita nggak bisa bantu dia dengan rupiah saat dia susah, bantulah tenaga kita untuknya. Kalaupun kita tidak bisa dua-duanya, jangan susahkan dia. Gitu. Jadi sampai sekarang makanya saya kalau dibilang siapa sih orang yang paling berjasa dalam hidup? Nenek. Karena banyak pelajaran-pelajaran yang dia kasih untuk saya, pesan-pesan untuk saya. Dan mungkin kalau waktu bisa diputar kembali, saya pingin banget bisa ketemu dengan
pengen beliau masih ada lagi, hidup lagi dengan posisi saya yang udah sekarang ini. Apa rasanya itu yang apa yang sama jadi mama ya kan? Apa yang mau pengen kan Mak? Ini mau cakap nih kalau mau pengen dia umroh, saya juga akan umrohkan itu. Itu Bang. Karena rasanya tanpa dia saya nggak tahu kejadian apa. Tergantikan gitu. Nggak pernah tergantikan. Ya, tapi saya juga tidak menutup kemungkinan sekarang saya juga sayang sama mama kandung saya setelah kami bertemu tadi. Tapi kalau dibilang yang berjasa ya karena saya dididik dari kecil sama nenek. Itu orang yang paling berjasa dalam hidup. Lanjut Bang, jadi kita udah panjang cerita Bang. Kasih dong kita ke anak-anak muda nih Bang, motivasi Bang. Gimana nih bisa menjalani gimana keseharian seperti Abang gitu. Abang mulai dari nol. Abang ibaratnya gimana caranya ketika banyak sesuatu yang bertubi-tubi menghantam abang tetap yakin gitu. Aku yakin aku tak akan pernah menyerah dengan maaf kata ketika abang udah ngejob dapat ibaratnya ada rezeki berlebih lumayan berlebih tapi ada waktu corona berdampak lagi itu abang terjun bebas gitu tapi abang tetap bangkit lagi dan bangkit akhirnya sekarang tapi itu bilang tadi dengan itu tadi pertama kita bahas ciri-ciri orang sukses dia tidak waktu istirahatnya itu singkat nggak banyak jadi kenapa dalam pikiran dia itu dia harus terus berpikir gimana caranya bagaimana caranya enggak Bang jadi menarik Bang ini sebenarnya ini panjang nih Bang kita bahas tapi nanti di kemudian hari kemudian waktu nanti kita coba cari waktu yang tepat Bang kita coba bahas lagi apalagi yang bisa kita angkat. Menarik Bang. Ya kasih Bang kisah cerita apa motivasi lah bagi anak-anak muda Bang. Singkat aja atau boleh Bang kasih lah singkat aja sih. Motivasi untuk anak-anak muda lah kita Bang. Ada Bang biar supaya seperti Abang nih sangat mudah sebenarnya tapi ibaratnya mau nggak menjalankan itu gitu. Ya. Kalau aku sih motivasinya kalau dalam ya namanya hidup jatuh bangun itu biasa Bang ya. Yang pasti tetaplah semangat dalam hidup, terus tetaplah terus berbuat baik kepada siapapun. Dan pesan dari almarhum nenekku tadi itu sangat benar. Betul. Kalau kita belum bisa membantu orang dengan rupiah, bantulah dia dengan tenaga kita. Kalau kita juga masih belum bisa bantu dua-duanya, maka jangan pernah susahkan dia dengan kelakuan kita. Tetaplah berbuat baik. Intinya itu aja. Oke Bang, ini terakhir nih Bang. Sebelumnya cita-cita Abang ini sebagai mau jadi tadi guru ya? Pengennya jadi guru. Jadi guru. Guru apa tadi Bang? Guru bahasa. Bahasa ya. Gila nih Bang. Tapi nggak kesampaian nggak Bang? Nggak kesampaian tapi ya malah di sini saya lebih berasa kayak hobi yang berbayar jadinya gitu. Ya, nyaman aja di diri saya sekarang saya nyaman. Dalam waktu dekat ini Bang ada sesuatu yang mau Abang gimana? Ada project lain nggak? Dalam waktu dekat ini yang mau Abang buat gitu? Kasih tahu dong sama kita. Maksudnya proyek gimana nih Bang? Proyek masa ada kegiatan yang wah ini kegiatan goal ini akan berdampak luar biasa nih untuk karir gua gitu, karir aku gitu. Sesuatu enggak? Kalau untuk sejauh ini belum Bang karena saya masih jalani aja kayak mungkin di bulan ini lagi jadwal kemarin kan kita lagi pemilu nih banyak kampanye nih. Itu di waktu saya memang sangat capek sekali karena harus pindah kabupaten ke sana sini saya kan mengisi acara juga kan. Aso dari tempat dari satu kota ke kota yang lain. Terus sekarang jobnya juga ke depannya masih rame juga. Jadi kalau untuk pikiran apa ya proyek ke depannya saya belum ada. Jadi untuk jalani aja dulu. Tapi untuk pengusaha cendol tadi tetap jalan Bang ya? Masih jalan. Ini bulan bentar lagi kita puasa nih Bang. Bulan puasa. Ini gimana nih? Udah macam-macam ada tambahan-tambahan topping lain atau gimana? Atau susunya kita banyain gimana? Lim. Ngantuk Lim. Susu suka kan? Suka dong. Oke, lanjut Bang. Oke. Itu ngantuk. Ngantuk dia. Ini ngantuk dia nih. Nanti kita ajak ngopi dan aja. Ya. Nah, kalau untuk di bulan puasa itu sebenarnya kalau untuk seniman, ya khususnya teman-teman penyanyi juga ya. Kalau kita ngobrol tuh libur telah tiba gitu nih, jobnya habis nih gitu kan. Biasa berapa lama ya? Memang belum puasa tuh 1 bulan tuh memang tidak dapat job sama sekali atau gimana? Iya pasti itu Bang. Kan tidak ada mungkin ada pesta di bulan puasa dong Bang. Tapi kan ada acara kayak mana
acara apa tuh kayak buber itu nggak dipanggil, nggak ada. Jarang kalau di kita sini jarang, Bang. Jadi kayak teman-teman tuh ya kalau aku sih yang aku tunggu malah bulan puasa sebenarnya, Bang. Ya itu gue bilang. Itu gue bilang tadi. Di sebanyaknya ini bulan ya bulan kampanye kemana aku tunggu juga, alhamdulillah banyak job rame kan. Tapi bulan yang paling aku tunggu itu adalah bulan puasa. Gila ya. Itu lumayan omset lumayan luar biasa, Bang. Ya kalau untuk omset di situ saya karena bukanya 3 cabang itu, Bang. 3 cabang ya. Jadi kalau kayak hari-hari biasa, ini kembali ke usaha tadi ya. Ya. Kalau untuk hari biasa saya cuma ada 1 cabang. Kalau untuk di bulan puasa saya buka 3 cabang dan karyawan saya itu biasanya sampai 7 orang. Gila. Menarik itu. Siap, baik, Bang. Siap. Apa lagi, Bang? Kamu ngomong apa? Tambahin. Itu untuk semangat dari teman-teman yang mungkin khususnya penyanyi ataupun MC ataupun pembawa acara yang kerjanya di wedding ya. Jadi kalau di bulan puasa udah nggak ada job, mungkin boleh memperkuat ibadah di rumah sambil buka usaha. Coba deh. Betul. Karena gini, Bang, kalau menarik sebenarnya, Bang. Karena gini, Bang, maaf katanya, aku tuh bilang tadi, karena kita nih artis lokal kayak gitu. Jadi kita malu untuk melakukan hal-hal yang di luar itu. Seharusnya kalau kita gunakan, kan kita populer nih, gunakan popularitas kita untuk itu sebenarnya ada keuntungan loh, Bang. Keuntungan. Sangat, Bang. Indra loh, misalnya jual cendol, gua kesana lah. Iya. Itu seharusnya, tapi mindset seperti itu harus kita lebarkan. Jadi kenapa harus malu sih? Gak ada lagi kita tidak menyusahkan orang, kita tidak mencuri, itu aja. Perlu contoh, tidak Bang. Kriminal. Banyak yang kita buat, misalnya maaf kata nih kita buat misalnya goreng tahu. Itu banyak. Kalau mungkin dia, aku nggak bisa, Bang, buat cendol, nggak pandai buat ini. Yang lain dong. Coba yang lain. Ingat sekali satu pesan tadi itu. Sekecil apapun usaha, kalau kita yang punya, kita bosnya loh. Iya, itu aku bilang tadi. Kan usaha muda. Gitu. Usaha nggak tuh? Iya, benar. Jadi Bang, aku bilang, ulang lagi, Bang. Abang jangan malu dibilang pengusaha, Bang. Itu walaupun memang cendol, tapi itu pengusaha, dia berusaha. Iya, benar. Itulah pengusaha. Jangan malu. Makanya itu tadi untuk teman-teman nih, kadang itu tadi banyak sih, Bang, kalau aku sama teman-teman juga, bulan puasa ini nggak ada job loh, gimana ya nasib kami gimana? Aku sering katakan itu, bahkan aku udah pernah ngajak, Bang, aku pernah rangkul teman-teman yang mau ini, tapi mereka sebagian yang bilang, aku malu loh, aku nggak pandai loh, kenapa harus malu? Aku bilang kata-kata lo tuh, Bang, susah. Aduh, capek. Aduh, ini. Udah kata-kata aduh udah ada cerita, Bang. Udahlah. Ya udah, terima aja lah. Ya, itu, Bang. Tapi kalau aku, ayolah, kenapa sih? Ayolah, bangkit gitu. Istilahnya bulan puasa kita nggak ada ngejob, perkuat ibadah nih, karena lebih banyak di rumah dong, gitu. Tapi di luar itu kita harus ada tambahan juga. Tambahan. Kalau nggak mau yang selamanya, ya udah khusus di bulan puasa aja, buka depan rumah, kan bisa. Maaf kata, kita 20 dulu, 20 pieces dulu coba. Iya, mungkin bubur kacang hijau. Menarik, betul. Ya kan simple nih. Simple, tapi dahsyat. Ya, aku nggak punya karyawan, ya nggak usah pakai karyawan dulu dong. Terjun sendiri aja pasti dulu. Pasti itu, Bang. Ada mau tambahin lagi, Bang? Ada? Sebelum kita matikan lampu ini, kita padamkan semuanya, Bang. Ini Ilim udah kacau nih, Bang. Ini dari tadi udah ngantuk-ngantuk nih. Kan kacau nih. Ada maghrib, Cuk. Itu bahaya sih. Jam 4 aja. Tapi itu tadi kena terang. Akhirnya kita padamkan nanti nih, Bang. Gitu ya gitu. Jadi kayaknya kalau untuk motivasi, iya, Bang. Bagiku cukup sih. Tergantung bagaimanapun kita memberi motivasi pada seseorang. Kalau seseorang itu tidak mau merubahnya, dia tak akan jadi apa-apa. Ini kita merangkai kata untuk motivasi ini bla 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 bla. Tapi yang nonton, yang dianya sendiri nih, basi nih. Nantilah. Sampai kapanpun tak akan pernah jadi. Kata-kata nanti itu, Bang. Nah, hilangkan. Aku bisa. Itu. Aku bisa. Jangan katakan gini. Kalau dia bisa, kenapa harus aku? Kita ubah. Itu ada yang segitu, Bang. Itu ada, Bang. Banyak. Kalau ada yang gratis, kenapa harus beli? Itu udah mindset udah celaka itu, Bang. Udah kacau. Jadi ada bahaya. Teman-teman, ini bukan motivasi ya, ini soalnya ada yang pernah bilang gitu. Kalau ada yang gratis, kenapa harus beli sih, Bang? Gitu. Terus kalau memang dia bisa, kenapa harus aku sih, Bang? Nah, ini yang harusnya dirubah ini. Gitu. Mindset kalau dia bisa, kenapa kita enggak? Gitu dan yang benernya. Yang benernya. Jadi ayo dong. Kita bisa. Semangat. Gitu. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Siap. Beli tanah, kita belikan dulu semennya,
gali dia, kita buat fondasi dulu. Benar. Kan gitu. Sesuatu itu tidak ada yang gampang. Betul. Jadi kita harus harus susah dulu. Untuk menggapai impian itu susah dulu. Betul. Kita harus susah dulu. Iyalah, itu sangat benar sekali. Siap, Bang. Jadi kita mau tutup, Bang. Boleh. Kita matikan lampunya, siap-siap kita pegangan tangan. Sebelum itu, Bang, kita kasih sedikit dulu, Bang. Ya, Bang ya. Boleh. Akhir podcast Temu Rama Omel. Jadi kalau ada sesuatu kata-kata yang nggak bagus atau bahasa yang tidak ini nggak bagus nih, moralnya kacau, yang kurang gitu. berkenan. Ya, berkenan, nanti boleh di kolom komentar, nanti bisa kita nanti cross check kembali ya, Bang ya. Nanti kita nggak bisa ulangi lagi gitu. Jadi pesan satu dari saya Omel, bermimpilah setinggi langit, ketika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke, menarik, Bang. Nih satu pertanyaan untuk Omel nih. Apa tuh? Nih kata-katanya bagus banget nih. Apa nih? Ini nyari di Google atau gimana nih? Yang jelas pokoknya itu nggak betul, Bang. Kenapa? Salam saya dah. Salam pejuang impian. Wush. Lagi. Terus terang, aku, Bang, bermimpi, Bang. Mimpi aku dari dulu, walaupun aku aku keluarkan single hits aku, Alam Cinta, walaupun hasil nggak memuaskan, yang penting aku yakin dulu. Kita keluarin dulu nih. Keinginan aku keluarin dulu. Masalah orang suka atau tidak itu belakangan. Ya. Number 2. Yang penting aku berusaha dulu. Yes. Dan konsisten. Oke, siap. Konsisten. Oke, terima kasih. Akhir kata nih, Bang. Kita harus tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye. Sip. Bang Indra, besok-besok datang lagi, Bang. Siap. Oke. See you.